Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helmi Dianti Putri ingin mendemonstrasikan program yang telah saya kembangkan untuk pengusaha tas dari Malang. Langsung saja kita run programnya. Nah, program ini bekerja untuk menghitung harga jual dari tas dan juga diskonnya. Setiap tas itu memiliki spesifikasinya masing-masing, jadi setiap tas itu tidak sama. Nah, jadi program ini akan menampilkan spesifikasi masing-masing dari masing-masing tas. Langsung saja ke source code-nya. Di sini saya mengembangkan menggunakan OOP, teknik OOP. Saya membuat dengan inheritance atau pewarisan. Saya menggunakan satu superclass. Superclassnya itu maksud saya satu, kemudian ada 3 subclassnya, yaitu backpack, sling bag, dan tote bag. Nah, di sini di superclass tas ini terdapat 5 instance variabel bertipe data string, 3 diantaranya bertipe string dan 2 diantaranya bertipe double. Karena di sini private agar aman, yaitu di sini saya menggunakan yang namanya enkapsulasi. Jadi instance variabelnya dibuat private, kemudian untuk mengaksesnya diperlukan metode setter getter. Jadi setiap instance variabel ini memiliki akses setter getter yang dibuat public. Jadi setter getter ini dibuat public. Nah, setter ini void, tidak mengembalikan nilai, sedangkan getter ini adalah metode mengembalikan nilai, return. Nah, di sini ada yang namanya parameter. Metode menamainya dengan sebutan parameter, tetapi yang mengakses pemanggil itu menyebutnya dengan argumen. Nanti di sini ada yang disebut dengan argumen. Sebelumnya ini aja spesial untuk metode void set percent discount ini memiliki 2 parameter dengan tipe data sama, yaitu double, untuk memberikan nilai terhadap instance variabel percent discount. Ini rumusnya sudah sesuai dengan ketentuan dari soal. Nah, saya menggunakan metode cetak info untuk melakukan setter, untuk mengirimkan argumen. Jadi saya mengirimkan argumen. Di sini saya mengirimkan argumen, kemudian saya juga mencetaknya, kemudian mencetak instance variabelnya. Nah, setiap instance variabel ini melakukan setter, kemudian melakukan getter, mencetak dan memberi nilai. Sini saya membuat juga metode hitung potongan diskon. Di sini saya dengan metode double, metode membalikan nilai. Di sini saya menggunakan metode double karena nanti rumus ini digunakan untuk menghitung harga setelah diskon. Rumus dari harga setelah diskon kan harga jual dikurangi potongan diskon. Untuk memudahkannya, jadi saya supaya tidak mengulang-ulang sintak, jadi tidak mengulang kata, banyak kata, jadi saya di sini menggunakan return. Di sini cetaknya di sini, jadi sekalian di sini di metode hitung harga setelah diskon ini. Nah, di sini tidak perlu karena di sini tuh untuk memanggil instance variabel tersebut kita memerlukan getter, memanggil metode getter. Nah, di sini kita memanggil juga metode hitung potongan diskon. Langsung saja ke subclassnya. Metode tas ini memiliki 3 subclass. Yang pertama ada kelas backpack. Di sini untuk melakukan pewarisan kita harus menuliskan ini extends. Jadi kelas tas mewariskan ke backpack, mewariskan anggotanya kecuali yang private. Jadi instance variabel itu juga tidak diwariskan, tapi kita bisa mendefinisikan ulang melalui ini, melalui override ini. Jadi saya mengoverride metode void cetak info ini. Saya override karena tidak setiap tas ini memiliki
sifat metode yang sama. Jadi ini juga disebut dengan state affect behavior, atau metodenya itu tidak sama, perilakunya itu tidak sama. Di sini saya mengirimkan argumen tas punggung, kemudian saya cetak di sini. Jadi saya mengirimkan hitam, argumen hitam, kemudian dicetak di sini. Begitu pula ini. Di sini saya mengirimkan argumen 4 sesuai dengan ketentuan dari soal. Nah, di sini kita jangan sampai kebalik ya. Karena di metode ini digunakan sebagai nilai dari instance variabel ini digunakan pada metode ini, pada metode percent diskon. Jadi instance variabel itu tidak boleh mendahului metode, jadi jangan sampai ketukar. Ini tidak boleh di bawahnya ini. Nah gitu, jadi instance variabel itu selalu mendahului ini, tidak boleh. Jadi kalau ini ditaruh di sini, di atasnya, nanti pasti akan error. Nah, ini sling bag, begitu pula dengan sling bag. Oh ya, di backpack tadi kita menambahkan satu instance variabel yang juga di private, itu jumlah kantong. Jadi kita memerlukan akses setter getter. Kemudian di sini juga sling bag dibuat private, ditambahkan satu instance variabel jumlah tali. Jadi memerlukan akses setter getter. Kemudian saya melakukan override untuk cetak info. Sesuai yang saya bilang tadi, tidak semua metode itu berperilaku sama. Nah, di tote bag juga, karena tidak, spesifikasinya tuh berbeda, tidak sama. Jadi kita perlu mendefinisikan ulang. Nah, di metode tote bag ini kita juga menambahkan satu instance variabel, kemudian diakses dengan setter getter. Ini dinamakan enkapsulasi ya. Tadi sudah saya jelaskan enkapsulasi, jadi memerlukan public, setter getternya dibuat public, kemudian ini dibuat private, instance variabelnya. Langsung kita ke ini, test drive ini digunakan untuk melakukan akses, karena di sini memuat main ini, metode main ini. Jadi program itu tidak bisa berjalan jika tidak ada metode mainnya. Metode main itu pertama kali program diakses dijalankan itu di metode main ini. Nah, di sini mencetak toko tas asli Malang, sama dengan ini ada halo, selamat datang. Nah, di sini untuk membuat seperti fungsi enter, ini seperti fungsi enter. Nah, di sini ada saya membuat array. Di sini array. Jadi ada array reference. Di sini tuh ada tipenya tas. Array-nya itu bertipe tas. Nah, nama array-nya myTask. Kemudian ada 3 objek yang dibuat sebanyak 3 atau panjangnya 3 ya array-nya. Nah, di sini disebut juga polimorfisme ini, karena ini tuh berbeda, memanggil objeknya tuh berbeda, bukan objek yang sama. Ini new backpack, ini sling bag, ini tote bag gitu, jadi berbeda. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for, looping for untuk menampilkan metode, untuk memanggil metode yang ada di kelas task. Nah, di sini spesialnya ya, di myTask1.cetainfo ini kita jika mengisinya ya sesuai dengan perulangan, untuk 0, untuk myTask 0 cetainfo, yang dicetak itu adalah metode cetainfo milik ini, milik backpack. Jadi seperti itu. Jadi 3 objek ini tuh berbeda ya, bisa array ini membuat 3 objek yang berbeda. Nah, jika ini 1, ini 0, maka cetak info yang dicetak ini miliknya backpack. Jika 1 milik sling bag, jika 2 milik tote bag. Seperti itu. Nah, ini looping setiap, jadi selama ini dimulai dari 0 ya sampai 3. Panjangnya array ini kan 3 tambah 1. Jadi misal ini 0 terus tambah 1, looping lagi, tambah 1, looping lagi sampai 3. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.